Kita seringkali melihat mereka mendekam di dalam kamar, menatap layar berjam-jam dalam keheningan, lalu dengan mudahnya kita melebeli mereka sebagai generasi yang lembek, malas bergerak, dan rapuh diterpa realitas kehidupan. Di media sosial hingga obrolan warung kopi, stigma generasi strawberry melekat erat menggambarkan anak-anak muda zaman sekarang sebagai kelompok yang tidak punya daya juang dan mudah menyerah pada keadaan. Namun jika kita mau sedikit menurunkan ego dan melihat lebih dalam ke balik pintu kamar yang terkunci itu, kita akan menemukan sebuah paradoks yang mencengangkan. Di dalam kesunyian yang kita sebut mager itu, sebenarnya sedang terjadi sebuah pergolakan berpikir yang sangat masif, di mana mereka tidak sedang melamunkan kekosongan, melainkan sedang membedah dunia, mencari tahu segala hal yang tidak pernah diajarkan generasi sebelumnya, dan secara sadar menolak ikut serta dalam sandiwara modernitas yang melelahkan. Perubahan kesadaran ini mendadak menciptakan guncangan hebat pada industri hiburan yang dulunya menjadi kiblat tempat pelarian orang-orang dewasa untuk melepas penat. Klub-klub malam yang dulu selalu penuh sesak oleh dentuman bass, kepulan asap, dan orang-orang yang mengantre demi mendapatkan validasi semu atau kehangatan satu malam, kini perlahan mulai redup dan kehilangan denyut nadinya karena kehilangan minat dari konsumen masa depan. Gen Z melihat gemerlap lampu neon dan alkohol mahal itu bukan lagi sebagai simbol keren atau tempat pelarian yang ideal, melainkan sebuah distorsi artifisial yang menipu dan sama sekali tidak memberikan solusi atas kecemasan eksistensial mereka. Mereka menyadari bahwa berdansa di bawah lampu disko di tengah kerumunan orang asing tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka batin atau menyelesaikan tagihan masa depan, sehingga memilih diam di rumah untuk mencari tahu sesuatu atau sekedar beristirahat menjadi sebuah keputusan emosional yang jauh lebih masuk akal ketimbang menghabiskan energi untuk kesenangan palsu yang habis ketika matahari terbit. Sangat mudah bagi generasi yang tumbuh di era keras untuk menunjuk hidung anak-anak muda hari ini dan menyebut mereka lemah hanya karena mereka lebih sering memilih mengurung diri. Kita terbiasa mengukur produktivitas dari seberapa banyak keringat yang keluar atau seberapa sering seseorang terlihat sibuk di luar rumah secara fisik. Akibatnya, ketika melihat anak muda yang berbaring, bergulir, rebahan dari satu video dokumenter ke artikel filsafat di ponselnya, kita langsung menghakimi sebagai kegagalan mental. Padahal kamar tidur bagi mereka telah bermutasi menjadi sebuah laboratorium pemikiran yang sangat aktif. Di sanalah mereka menguliti realitas, mempertanyakan sistem kerja yang eksploitatif, mempelajari resesi global, hingga memahami kesehatan mental mereka sendiri dengan literatur digital yang begitu kaya. Mereka tidak sedang lari dari kenyataan, mereka justru sedang mengumpulkan amunisi informasi untuk menghadapi dunia yang standarnya makin tidak masuk akal. Ketidakinginan mereka untuk melebur dalam hiruk-pikuk dunia luar seringkali merupakan bentuk proteksi energi yang sangat sadar dan penuh pertimbangan. Gen Z dibombardir oleh informasi, ekspektasi, dan tuntutan pencapaian sejak usia dini melalui layar HP mereka, sebuah tekanan psikologis yang tidak pernah dirasakan oleh generasi pendahulu dalam skala yang sama. Ketika energi mental mereka sudah terkuras habis hanya untuk bertahan hidup dan memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian ekonomi, mengisolasi diri di dalam kamar adalah cara paling jujur untuk memulihkan diri. Mereka tidak butuh pengakuan dari lingkungan sosial yang menuntut mereka tampil sempurna di luar rumah. Bagi mereka, kenyamanan ruang privat yang tenang, di mana mereka bisa menjadi diri sendiri dan bebas mencari tahu apapun tanpa harus memakai topeng sosial, jauh lebih mewah dan berharga ketimbang pencapaian-pencapaian semu yang biasa dipamerkan di ruang publik. Lantai dansa yang dulunya menjadi saksi bisu tempat orang-orang lintas generasi melepaskan segala beban hidup, kini perlahan-lahan berubah menjadi ruang kosong yang sunyi. Industri hiburan malam di berbagai kota besar mulai kebingungan menghadapi kenyataan bahwa ruang-ruang mereka yang dibangun dengan modal raksasa kini sepi peminat dari konsumen masa depan.
Fenomena ini bukan terjadi karena anak muda zaman sekarang sama sekali tidak punya uang, melainkan karena nilai dari hiburan itu sendiri telah mengalami pergeseran radikal di dalam kepala mereka. Jika generasi terdahulu menganggap datang ke klub malam, memesan minuman alkohol yang mahal, dan pulang bersama orang asing sebagai puncak pelepasan stres, Gen Z justru melihat aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang usang, melelahkan, dan bahkan cenderung menggelikan untuk dilakukan. Mereka dengan cepat menyadari bahwa euforia yang ditawarkan oleh dentuman musik keras dan kepulan asap hanyalah sebuah anestesi sementara yang memiliki efek samping luar biasa besar di keesokan harinya. Rasa pening di kepala akibat mabuk, dompet yang menipis seketika, dan perasaan hampa yang justru semakin menganga setelah pengaruh alkohol hilang memicu kesadaran kritis mereka bahwa ini adalah transaksi hidup yang sangat merugikan. Mengapa harus membayar mahal untuk sebuah pelarian fisik yang bahkan tidak bisa menyelesaikan satupun masalah nyata dalam hidup mereka? Ketertarikan pada hubungan satu malam yang dangkal pun digantikan oleh pencarian akan koneksi yang lebih otentik, membuat konsep mencari kepuasan di bawah temaram lampu disko menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik bagi logika mereka yang sangat pragmatis. Penolakan terhadap budaya hura-hura ini juga berakar dari kemampuan Gen Z dalam memahami atau membaca taktik kapitalisme yang mengomodifikasi kesenangan. Mereka adalah generasi yang dibesarkan di tengah kepungan iklan, manipulasi tren, dan algoritma yang membuat mereka sangat skeptis terhadap apapun yang mencoba menjual konsep kebahagiaan kepada mereka. Ketika sebuah klub malam mempromosikan tempatnya sebagai ruang paling keren untuk melepas penat, Gen Z tidak melihatnya sebagai ruang kebebasan, melainkan sebagai sebuah mesin bisnis yang siap menguras isi dompet demi validasi sosial yang sebetulnya tidak mereka butuhkan. Mereka menolak menjadi konsumen yang bodoh, yang menyerahkan uang hasil kerja kerasnya hanya untuk membeli gengsi sesaat yang diciptakan oleh korporasi. Skeptisisme ini membuat mereka merumuskan ulang apa yang layak disebut sebagai hiburan bernilai, di mana ketenangan pikiran jauh lebih penting daripada pamer eksistensi di media sosial dengan latar belakang lampu kelap-kelip. Namun di balik kecerdasan mereka membaca sistem dan menolak pelarian semu seperti klub malam, sikap skeptis ini sering kali kebablasan dan memicu titik lemah baru yang tidak kalah mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi individu yang bijak karena berhasil menghindari distorsi dunia malam, banyak dari mereka yang justru jatuh ke dalam ekstrim sebaliknya, yaitu sikap antisosial yang akut dan kecenderungan untuk terlalu mudah mengalami tantrum emosional. Atas nama menjaga kedamaian batin atau melindungi energi, mereka dengan sangat mudah memutus hubungan dengan dunia luar dan menolak berinteraksi dengan realitas yang tidak nyaman. Kamar tidur yang semula berfungsi sebagai laboratorium berpikir, perlahan berubah menjadi benteng isolasi di mana mereka merutuki dunia luar tanpa mau ikut terlibat memperbaikinya. Kondisi inilah yang membuat mereka menjadi sangat rapuh dalam menghadapi gesekan sosial yang nyata. Ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau ketika mereka dihadapkan pada opini yang berbeda di dunia nyata, mereka cenderung lebih cepat meledak, merasa tersakiti, atau langsung melabeli situasi tersebut sebagai racun bagi kesehatan mental mereka. Mereka lupa bahwa kedewasaan berpikir kritis tidak hanya diuji dari seberapa pintar mereka menghindari tempat hiburan palsu, melainkan juga dari seberapa tangguh mereka menghadapi ketidaknyamanan hidup di tengah masyarakat. Kegemaran mereka untuk berlindung di balik kata pemulihan diri atau penyembuhan batin atau healing, jika tidak dibarengi dengan ketangguhan mental, hanya akan melahirkan generasi yang cerdas secara digital namun lumpuh secara sosial. Sebuah ironi di mana mereka berhasil selamat dari jebakan lantai dansa, tapi justru tersesat di dalam labirin pikiran mereka sendiri. Istilah mager atau malas bergerak selama ini selalu dikonotasikan negatif sebagai bentuk kepasrahan dan ketiadaan ambisi. Namun dalam konteks pergeseran budaya ini, mager sebenarnya bisa dibaca sebagai sebuah tindakan politis dan perlawanan eksistensial yang sunyi terhadap dunia yang bergerak terlalu cepat. Kita hidup di dalam sistem yang terus-menerus memaksa kita untuk bergerak, memproduksi sesuatu, mengonsumsi sesuatu, dan selalu terlibat dalam interaksi sosial yang kompetitif. Dalam
kepungan tuntutan yang tiada habisnya itu, memilih untuk diam, menolak untuk pergi ke tempat-tempat hiburan komersial, dan hanya berdiam diri di rumah adalah sebuah bentuk pemberontakan yang sangat elegan terhadap arus utama. Ketika seorang anak muda memilih untuk tetap berada di kasurnya untuk membaca utas diskusi yang mendalam di internet atau menonton video analisis, mereka sedang mengambil kendali penuh atas waktu mereka sendiri tanpa disetir oleh kepanikan sosial yang mengharuskan mereka selalu tampil eksis di luar sana. Akan tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ruang mager ini seringkali bermutasi menjadi pisau bermata dua yang menjebak. Ketika mager ini dirayakan secara berlebihan dan dianggap sebagai satu-satunya bentuk pertahanan diri, Gen Z perlahan mulai kehilangan daya juang fisik yang nyata. Menolak pelarian semu di klub malam memang sebuah langkah kritis yang cerdas, tetapi menjadikan kasur sebagai tempat pelarian baru yang permanen adalah bentuk kepalsuan yang lain. Banyak dari mereka yang akhirnya terjebak dalam delusi produktivitas, merasa diri mereka sedang berkembang hanya karena kepala mereka penuh dengan informasi dari HP. Padahal tubuh mereka lumpuh dan tidak melakukan tindakan nyata apapun di dunia luar. Mager yang awalnya merupakan jeda untuk mengumpulkan energi, kini seringkali dijadikan pembenaran universal untuk lari dari tanggung jawab dan kewajiban hidup yang menuntut kerja keras serta ketahanan fisik. Kondisi psikologis yang terlalu memanjakan kenyamanan isolasi ini pada akhirnya melahirkan ketergantungan baru yang tidak kalah merusak dari alkohol dan klub malam, yaitu ketergantungan pada rasa aman yang artifisial. Mereka menjadi generasi yang sangat jago berteori tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan, tetapi langsung lumpuh dan mengeluh ketika harus menghadapi birokrasi yang rumit, konflik dunia kerja, atau sekedar interaksi tatap muka yang tidak menyenangkan. Keberhasilan mereka memboikot industri hiburan malam menjadi tidak ada artinya jika mereka sendiri akhirnya kalah oleh rasa malas yang mereka pelihara di dalam kamar. Pada titik ini, kritik terbesar harus dilayangkan pada sikap mereka yang terlalu cepat menyerah pada keadaan dengan dalih kelelahan mental, seolah-olah dunia harus selalu maklum dan melayani suasana hati mereka yang sudah rapuh dan gampang meledak. Pada akhirnya, fenomena sepinya klub malam dan menjamburnya anak muda yang memilih mendekam di dalam ruang privat mereka adalah sinyal kuat bahwa pondasi nilai sosial sedang mengalami transisi besar. Gen Z berhasil meruntuhkan tembok kepalsuan industri hiburan modern dengan menolak menjadi konsumen bodoh yang menukar uang dan energi demi validasi semu satu malam. Namun tantangan terbesar generasi ini bukan lagi bagaimana cara menghindari jebakan dunia luar, melainkan bagaimana mereka mengalahkan monster kenyamanan yang mereka ciptakan sendiri di dalam kamar. Keberhasilan menolak pelarian palsu seperti clubbing tidak akan ada artinya jika mereka justru berakhir lumpuh oleh ego, terlalu mudah tantrum saat bergesekan dengan realitas, dan menjadikan kata pemulihan diri sebagai kedok untuk memelihara kemalasan yang antisosial. Masa depan tidak bisa dibangun dengan hanya kepala yang penuh informasi digital di atas kasur yang empuk, melainkan butuh ketangguhan fisik dan mental untuk turun ke lapangan nyata. Jika mereka mampu menyeimbangkan kecerdasan kritis mereka dalam memboikot kepalsuan modern dengan keberanian untuk keluar dari zona nyaman tanpa harus mudah rapuh, mereka akan lahir sebagai generasi yang luar biasa kuat. Menatap masa depan tanpa topeng berarti berani menghadapi kecemasan hidup secara jujur, berhenti bersembunyi di balik tameng kerapuhan mental, dan mulai melangkah keluar kamar untuk membuktikan bahwa kesunyian yang mereka pilih selama ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah persiapan matang untuk mengubah dunia dengan cara yang jauh lebih waras.